Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No loading perfect, biar perfect jalan-jalan dulu. Oke, di pertemuan kali ini atau di video kali ini kita akan melanjutkan yang sebelumnya, di mana kita membahas tentang himpunan atau set bagian kedua. Kemarin teman-teman udah belajar ya, sudah kita pelajari bersama, ada terkait apa itu himpunan dan seperti apa notasinya, dan juga kemarin ada contoh-contoh apa namanya hubungan antara himpunan ya, operasi himpunan dengan himpunan. Nah, kita kali ini akan bahasnya lebih lanjut lagi di mata kuliah matematika diskrit atau juga diskrit dan kombinatorik. Bersama saya Adri Priyadana. Oke, mungkin langsung saja. Nah, di sini selanjutnya adalah mengenai perampatan operasi himpunan, teman-teman. Jadi, operasi himpunan dapat dilakukan terhadap dua atau lebih himpunan. Dalam hal ini kita akan melakukan perampatan atau generalisasi operasi himpunan. Artinya hanya sebatas kita membuat notasinya itu lebih sedikit gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah pernah menemui hal seperti ini, misalnya eh, 1 ditambah 2, misalnya n ya, n1 ditambah n2 ditambah n3 terus sampai n ke n ya. KNN nanti bisa dilambangkan dengan penjumlahan seperti ini ya teman-teman, mulai dari I sama dengan 1 sampai ke N dari penjumlahan N I. Nah, gitu ya. Jadi kita jumlahkan semua N mulai dari N1 sampai ke NN semua di total. Nah, ini sama seperti misalnya di sini ada irisan ya, himpunan A1 beririsan dengan A2 dan seterusnya sampai ke AN, kita bisa lambangkan seperti ini. Ya. Jadi irisan dari semua A mulai dari A1 sampai A ke N. Dan juga di sini ada contoh union dan seterusnya. Jadi hanya sebatas penotasian. Jadi kadang kita melihat hal yang seperti ini, rumus seperti ini rasanya wah apa ini ya, pusing gitu ya. Ini itu cuma ya pengeneralisasi dari yang seperti ini. Gitu. Gampang ya? Gampang dong. Nah, ini contoh juga. Jadi bisa didistribusikan. Jadi di sini ada notasi apa namanya irisan yang di sini union ya. Nah, ketika kita bertemu seperti ini ada kurung di sini, itu mirip dengan misalnya 3 dikali 7 ditambah 1. Ini kita kesanakan dulu, dikali dulu dengan di sana. Jadi 3 kali 7 ditambah 3 kali 1. Gitu teman-teman. Jadi ini sama aja, ini A di irisan dengan ini, terus diunionkan dengan A irisan dengan ini, diunionkan lagi dengan A dengan ini. Ini, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita tuliskan seperti ini notasinya teman-teman. Jadi union, tergantung nanti ya, union gabungan dari di sini A apa namanya irisan dengan B, A irisan dengan B. Kita lihat A-nya kan sama ya, A-nya kan sama ya di sini ya. Yang beda cuma B1-nya B2. Semua A kan sama, makanya A-nya tetap di sini tidak ada I-nya. Sedangkan B-nya di sini ada I-nya karena di sini B-nya bisa bisa 1, 2 sampai ke N. Jadi mulai dari I dari sama dengan 1 sampai ke N, seperti itu. Atau bisa dituliskan seperti ini juga teman-teman. Karena di sini yang kita generalisasikan yang ini kan. Ini kan merupakan B1 ya kan sampai ke N, B ke N diunionkan. Maka di sini bentuknya union atau U. Mulai dari B1 I1 ya, B1 sampai ke N. Baru nanti totalnya di irisan dengan A. Itu yang namanya tadi pemampatan tadi ya. Nah, di sini juga ada hukum yang berlaku pada operasi himpunan asosiatif seperti ini. Mau diunionkan mana dulu, AB dulu baru C, atau ABC dulu baru A, itu boleh ya. Boleh aja. Atau juga untuk berlaku juga untuk yang intersection, yang irisan. Nah, untuk yang union juga bisa dibolak-balik, mau A union B atau B union A. Untuk yang irisan juga bisa. Tapi beda kalau yang difference, yang pengurangan ya, nggak bisa dibalik. Ini juga
distributif, ini ke sini, ya kan? Jadinya seperti ini. Untuk yang irisan juga sama. Hukum involving kalau ada di inverse dia 2 kali sama. Idempotent seperti ini. Dirinya sendiri ya sama, kan jadinya sama. Identitas kalau dia diunionkan atau digabungkan dengan himpunan kosong dia tetap dirinya sendiri. Itu ya. Dan seterusnya ya. Percaya aja ya, karena udah himpunan, udah ketetapan gitu ya, percaya aja. Tapi kalau enggak ya boleh nanti dibuktikan sendiri ya di rumah. Oke, nah ini contoh soal misalnya seperti ini. Kita mungkin lebih ke studi kasus ya, terkait tentang himpunan. Misalnya nih, dari 45 siswa diketahui 27 siswa yang menyukai IPA, 27 suka IPA ya, suka IPA ya, bukan kamu ya, suka IPA. Terus 26 siswa menyukai IPS, IPS ya, bukan kamu ya. Dan siswa yang tidak menyukai keduanya, aduh kasihan banget. Nah, ada 5 orang di sini ya, nggak suka dua-duanya, mungkin suka yang lain ya. Oke, nah kita diminta untuk menentukan banyaknya siswa yang menyukai IPA saja, ada berapa. Terus juga yang IPS saja berapa. Karena bisa saja di sini 27 siswa yang suka menyukai IPA ini juga menyukai IPS, ya kan? Tapi tidak menyukai kamu ya. Jadi bisa menyukai kedua-duanya. Ada kemungkinan gitu. Yang siswa yang 26 menyukai IPS juga ada kemungkinan dia juga suka IPA juga gitu. Nah, di sini kita bisa cari itu dengan cara seperti ini. Kita tuliskan dulu yang suka tadi apa ya? Oh ya, IPA ya. IPA di sini. Ini yang suka PS. Ini masih ingat ya, semestanya berarti totalnya di sini, totalnya. Terus ini yang tidak suka kedua-duanya. Ya kan? Yang tidak suka kedua-duanya. Nah, kita akan mencari yang suka kedua-duanya, irisan ya. Kita irisan dengan rumus seperti ini. Ya kan? Ditambahkan dulu yang suka IPA sama IPS, ya kan? Terus dikurangi dengan semesta dikurangi yang tidak suka keduanya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ini kan semestanya berarti U ya. Yang di luar di sini kan berarti X ya. Di dalam sini ada kita tuliskan di sini saja 27 yang suka A. Terus 26 yang suka B. Karena kita nggak tahu yang di sini berapa, yang di sini berapa. Nah, yang mau kita cari pertama yang ini dulu nih. Yang suka dua-duanya. Ini kita cari, baru nanti kita dapat yang ini sama yang ini. Gitu. Nah, untuk mencari yang dua-duanya ini ya, yang suka A sama B, kita harus kurangin dulu dari semestanya ini. Jadi ini kita hilangkan dulu ya. Nah, di sini rumusnya seperti ini. Nah, maka diketahui di sini hasilnya adalah 13. Ya, jadi yang suka tiga-tiganya itu 13. Jadi di sini 13, teman-teman. Nah, tinggal kita cari yang suka di sini sama yang di sini berapa. Tinggal dari 27 dikurangi 13 ada 14, berarti di sini ada 14. 26 dikurangi 13 ada 13 siswa. Di sini ada 13 siswa. Seperti itu. Gampang ya? Insya Allah gampang. Nanti bisa teman-teman coba lagi tanpa melihat ini, masukin lagi. Kira-kira hasilnya sama apa enggak. Nah, ada yang namanya prinsip inklusi dan juga eksklusi, teman-teman. Ada beberapa anggota dalam gabungan dua himpunan hingga. Contoh di sini 2 ya, yang tadi kita bahas itu kan. Ini ya 2. Himpunan A1 gabungan dengan himpunan A2, maka akan sama dengan himpunan A1 ditambah himpunan A2 dikurangi ini apa? Irisan. Ya. Jadi irisan. Mungkin kita gambarkan saja juga di sini. Biar lebih gampang. Di sini berarti A1 ini A2, ya kan? Kita di sini enggak ada yang di luar itu ya. Jadi di sini A1 kan ditambahkan A1 A2 ditambahkan lagi. Jadi ini ditambah dengan ini. Teman-teman bisa lihat ya, yang di sini berarti dihitung 2 kali kan? Dihitung 2 kali kan? Makanya biar sama,
kita ngambil semuanya dikurangi dengan yang di dalamnya ini sekali. Jadi nanti ngitungnya ini sampai sini, terus ditambah ini. Gampang ya? Masih bingung? Saya ulang. Nah, untuk mengetahui yang ada di dalam sini, nih ya, yang saya coret-coret kan sama-sama yang di atas ya. Nah, untuk mengetahui yang di sini, berarti kan kita akan mengambil yang di sini dulu, ya kan? Semua di sini kita ambil. Terus yang kedua ditambahkan dengan semua yang di sini kita ambil. Artinya yang di dalam sini itu dihitung 2 kali kan. Jadi ini diambil semua, tapi yang di sini jadi 2 kali. Makanya kita kurangkan sekali. Yang di sini itu kan ini, teman-teman. Irisan dari A1 dengan A2. Makanya kita kurangin sekali. Bisa dipahami ya? Gampang kok. Nah, selanjutnya. Ini contoh dulu. Ada berapa bilangan bulat positif lebih kecil atau sama dengan 10 yang habis dibagi 6 atau 9. Nah, misalkan himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6. Terus B, himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 7. Nah, dengan menggunakan prinsip tadi, inklusi ya, eksklusi, banyak bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 9 atau 9, 6 atau 9 adalah di sini 100 dibagi 9, 100 dibagi 6 ditambah 100 dibagi 9 dikurangi yang kedua-duanya, dibagi keduanya. Maka ada sekitar 22 bilangan sendiri. Contohnya seperti itu ya. Ini masih gampang, masih 2 himpunan. Nanti ada yang lebih ya gampang juga sih, tenang aja. Oke, kita lanjut. Ini ada juga contoh lagi, misalkan ada 1467 mahasiswa angkatan 2004 di Unjani ya. Nah, di mana 97 orang diantaranya adalah mahasiswa TI, 68 mahasiswa SI, dan 12 orang mahasiswa double degree. Double degree itu berarti kuliah di dua-duanya nih, keren banget nih ya. Jadi secara bersamaan dia kuliah di TI dan juga kuliah di SI ya, mungkin saja. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ada berapa orang nih yang tidak kuliah di TI atau di SI? Ya, mungkin di industri dan lain-lain ya. Jadi misalnya kita di sini ngomonginnya TI sama SI. Nah, kita cek aja. Langsung aja. Nah, di sini himpunan yang yang angkatan 2004 ya 14 yang ada di TI kita lambangkan jadi A. Sedangkan yang di SI kita lambangkan jadi B ya, teman-teman. Maka di sini tadi yang TI ada 97, yang SI ada 68 dan yang double degree ya. Ingat ini irisan ya. Yang menjadi atau yang ada di dua-duanya ada 12. Nah, tinggal masukkan aja tadi. Ini kan gabungan ya. Ini ditambah ini dikurangin ini. Nah, kita kan tadi diminta mencari berapa orang yang tidak kuliah di TI atau di keseluruhan. Jadi kita harus cari dulu semua ini. Atau enggak kita gambarkan aja ya. Biar lebih gampang. Nah, ini TI, ini SI, ya kan? Artinya kita harus cari dulu nih yang semua ini. Dan jangan sampai yang di dalam sini double ya. Tadi makanya perlu ada pengurangan ini. Nah, setelah kita tahu yang di sini nih, ketemunya adalah ada 153. Padahal tadi ada berapa tadi? 1467. 1467 totalnya mahasiswa. Ya, semestanya. Yang di sini di dalamnya ini CSI dan TI ada 153. Ya, tinggal dikurangkan saja. Ini dikurangin dengan yang ini. Jadi yang mau kita cari yang di luar sini itu ada sekitar segini. 1314 mahasiswa. Gampang ya? Gampang banget. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau 3, bayangkan ya. Kalau 3 gimana? Ya, kita pelajarin aja. Nah, contoh di sini ketika kita ngomongin 3, artinya berarti ketika kita menghitung yang A, semua A di sini, dihitung juga semua B di sini, dihitung juga semua C di sini, ya kan? Maka di angka 1 merah di sini ada 1 ya. Ini menunjukkan daerah yang terlibat ketika A dihitung. Jadi ketika kita menghitung semua A, itu yang di sini yang merah-merah ini ikut dihitung.
Nah, untuk yang kita ngitung B, itu yang hijau-hijau di sini ikut kehitung ya, area-area yang ada di warna hijau ini dihitung. Begitu juga dengan yang C. C berarti ini juga dihitung semuanya. Masalahnya apa? Terlihat bahwa daerah yang beririsan dihitung berulang kali. Jadi daerah yang di sini itu dihitung berkali-kali. Ya kan? Dihitung berkali-kali nih. Nah, terus bagaimana? Nah, di sini kita akan mengurangkan A ya, irisan dengan B, berarti yang ada di A dengan B ya. Dikurang dikurangkan. Jadi 2 merah diambil. Jadi di sini kan A sama B ini diambil ini sama ini ya. Ya kan? Diambil ini sama ini. Biar nggak double nih. Kan ini udah ada ini juga kayak tadi. Ya, jadi 2 himpunan ini kita kurangin yang bagian tengahnya dulu. Begitu juga dengan yang A dan C. A dan C. Ya. Ini A dan C. Di mana dia juga dihitung 2 kali kan? Ini sama ini sama ini sama ini. Ya kan? Maka kita kurangkan dulu. Kita ambil yang biru. Ya, yang ini kita ambil dulu. Biar tinggal 1. Padahal tadi yang merah udah hilang ya, berarti yang ini ya. Oke. Terus selanjutnya yang B sama C dikurangkan juga. Yang hijau kita kurangkan juga. 2, 1 hijau diambil. Nih, di sini ya. Jadinya kan seperti ini nih. Ininya jadi kosong, nggak kehitung. Makanya perlu kita tambahkan lagi yang tengah di sini. Itu irisan dari ketiganya. Maka perlu ditambahkan tadi lagi irisan ketiganya. Untuk menghitung semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini. Jadi simpel banget ya teman-teman. Jadi perlu ditambahkan di sini 1 lagi. Gitu. Jadinya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Ini untuk semuanya tadi. Maaf kalau gambar saya jelek ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk mengambil semua ini A, B, C, untuk mengambil semua ini kita perlu hitung A ditambah B sama C. Kita semua A dulu dihitung, semua B dulu dihitung, semua C dihitung. Terus dikurangi A sama B tadi. Ya, yang di sini intersection antara A sama B. Terus dikurangi lagi A sama C, berarti yang di sini. Terus B sama C juga dikurangin juga. Di sini ya. B sama C dikurangin, habis itu ditambah yang tengah-tengah di sini tadi. Ya. Irisan yang ketiga-tiganya. Jadi dikurangin irisan AB, dikurangin irisan AC, dikurangin irisan BC, terus habis itu ditambahkan dengan irisan ketiga-tiganya. Gitu teman-teman. Jelas ya? Insya Allah jelas. Nah, contoh studi kasus nih. Sebanyak 115 mahasiswa mengambil mata kuliah matematika diskrit, 71 kalkulus, 56 geometri. Di antaranya 25 mahasiswa mengambil mata kuliah matematika diskrit dan juga kalkulus 2, 14 matematika diskrit dan juga geometri, serta 9 orang mengambil kalkulus dan geometri. Jadi ada yang ngambil 1, 2, 3 keduanya dari masing-masing itu, dan juga jika terdapat di sini ada yang tanyakan jika terdapat 196 mahasiswa yang mengambil paling sedikit 1 dari ketiga mata kuliah. Jadi ada yang ngambil tiga-tiganya juga. Nah, berapa orang yang mengambil ketiga mata kuliah sekaligus gitu ya. Nah, kita masukkan saja. Contoh tadi yang matematika diskrit ini tadi apa? Saya juga lupa. Kalkulus ya, kalkulus sama geometri. Kalkulus, geometri nih ya. Kalkulus, geometri. Ini sorry ya, K ya. Kalkulus, jadi kalkulus sama geometri. Nah, oh ya di sini udah ada ya. Oke, kita sudah tahu yang masing-masing tadi. Terus kita yang pertama cari tahu dulu untuk keduanya. Ya, yang matematika diskrit sama kalkulus tadi ada 25, yang matematika diskrit dengan geometri ada 14, kalkulus dengan geometri ada 9. Terus tadi yang semuanya ya, itu ada 196. Tinggal kita masukkan. Ini diketahui ya. Sorry ini kalkulus ya. Di sini diketahui 196
ini juga diketahui 115, ini juga diketahui, ini juga diketahui, ya kan? Ini juga diketahui MD ini tadi, dan seterusnya ya. Baru nanti kita akan cari yang irisan jadi ketiga-tiganya, yang mengikuti 3 mata kuliah sekaligus. Nah, tinggal dihitung. Intinya hasilnya seperti ini ya. Jadi ini tambahkan, dikurangkan dulu, baru nanti hasilnya ini seperti dua kubu ya. Ini kan dihitung dulu ya. Dihitung dulu. Jadi misalnya ada A sama dengan B ditambah C. Kan diketahui ini sama ini nih ya. Tadi ya. Ya kan? Diketahui yang ini. Maka untuk mencari C berarti A minus B. Berarti di sini 196 dikurangi totalnya ini. Totalnya berapa? 194 ya. Dimana ketemunya 2 yang di sini. Nanti minta tolong coba dihitung lagi ya yang di sini ya. Siapa tahu saya juga salah ngitungnya. Gitu. Jadi ada 2 orang yang mengambil ketiga mata kuliah tersebut. Matematika diskrit, kalkulus dan juga geometri. Gampang ya? Gampang. Nah, nanti kalau banyak ya tinggal disesuaikan aja. Ingat di sini ada minus 1 ya kan? Artinya berarti karena tadi kita baca di sini. Nah, akan selalu ada minus, 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 nanti plus. Nanti kalau 4 berarti juga minus, minus, plus, minus lagi ya. Ini ada di belakang. Nah, di sini. Jadi kalau nanti ini positif, ini negatif, ini positif lagi, ini negatif. Terus nanti kalau sejumlahnya semakin bertambah, dia juga akan menyesuaikan. Nah, itu untuk materi himpunan yang terakhir atau bagian kedua. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Kalau ada pertanyaan nanti boleh silakan bertanya di sesi konsultasi atau mungkin bisa langsung tanya di kolom komentar ya. Dan minta tolong teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu, dan juga kalau suka bisa di like dan juga di share ke teman-temannya. Gitu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen, jalan-jalan.